Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya adalah Allegra Walter. Saya adalah seorang dokter umum dan juga aktivis untuk kesehatan mental dan seksual, terutama untuk minoritas gender di Indonesia. Kali ini kita akan membahas lebih dalam seputar HIV/AIDS dan juga seksualitas secara keseluruhan. So, stay tuned with us. Pertama-tama, paling penting untuk kita mengenal apa itu HIV dan apa itu AIDS. HIV sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus. Artinya, virus ini bisa membuat melemahkan daya tahan tubuh kita. Dan tentunya ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita, kadang mungkin kita tidak merasakan gejala apapun ya. Bisa saja kadang kita merasakan flu-like symptoms. Jadi beberapa gejala seperti kita sedang sakit flu, seperti tidak enak badan, tapi tentunya ini tidak spesifik. Nah, kalau misalnya dibiarkan berjalan terus-menerus tanpa adanya deteksi, early detection, dan tanpa adanya pengobatan yang tepat, infeksi HIV ini bisa berkembang menjadi kondisi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kalau kita sebut sindrom, biasanya ada kumpulan gejala yang menunjukkan kondisi di mana tubuh kita memiliki imunitas yang sangat rendah. Kalau seandainya imunitas kita sangat rendah, tubuh kita akan mudah terinfeksi. Selain itu juga bisa muncul gejala-gejala kanker, karena imunitas tubuh kita juga berperan untuk melindungi tubuh kita dari perkembangan sel kanker. Selanjutnya, penting bagi kita untuk tahu prinsip penularan dari HIV itu sendiri. Penularan HIV bisa dari yang pertama, dari darah. Penularan dari darah ini risikonya sangat besar. Biasanya ketika kita tertusuk jarum ataupun ketika melakukan donor transplantasi organ ataupun donor darah. Tapi biasanya kalau sudah melalui PMI ataupun organisasi lainnya untuk donasi darah maupun organ, sudah melalui screening kesehatan yang tepat. Jadi tidak perlu khawatir. Kedua, yang paling sering adalah penularan dari hubungan seks. Di sini yang perlu kita lihat dan perhatikan adalah faktor risikonya. Apakah hubungan seksnya dilakukan secara aman ataupun tidak? Bila dilakukan tidak secara aman, misalnya tidak menggunakan kondom, ataupun bukan dengan pasangan yang tetap, tentu akan menimbulkan risiko yang jauh lebih tinggi. Terlepas dari orientasi seksualnya apa, gender, ataupun ekspresi lainnya dari individu tersebut. Jadi ini lebih terkait dengan faktor risiko dari seksualitas individu. Yang ketiga adalah dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak bisa menular ketika dalam proses kandungan, saat melahirkan, dan juga ketika menyusui. Faktor terbesar adalah ketika proses persalinan, karena tentunya ada timbul banyak luka dan ada exposure terhadap darah ketika proses melahirkan. Penting untuk kita mengetahui bagaimana HIV itu bisa menular, karena dengan kita tahu, kita bisa melakukan pencegahan yang tepat. Selain itu, penting juga bagi kita untuk mengetahui prinsip penularan HIV. Jadi itu ada ESSE atau S. Pertama, dari exit. Jadi dari virus HIV ini perlu keluar dari tubuh orang yang HIV positif dan misalnya belum mendapatkan pengobatan ya. Jadi jumlah virusnya sangat banyak dalam tubuhnya, dalam darahnya misalnya. Ataupun dari cairan mani maupun cairan vagina, cairan anus dari individu tersebut gitu ya. Jadi perlu ada jumlah yang cukup dari virus tersebut untuk keluar. Apakah virus tersebut bisa survive di luar tubuh manusia? Biasanya virus HIV tidak bisa survive terlalu lama. Jadi kadang kalau dulu sering kita dengar berita ada orang sengaja menyuntikkan jarum ke tubuhnya, terus kemudian diumpetin gitu ya di bawah sofa bioskop, kemungkinan juga virus, kalau seandainya memang ada virus HIV, sudah mati duluan. Karena virus HIV tidak bisa survive di luar
tubuh manusia. Namanya saja Human Immunodeficiency Virus, jadi dia harus menginfeksi manusia. Kadang kalau orang bilang, habis digigit nyamuk dari orang yang pindah dari orang yang HIV positif ke HIV negatif gitu ya, tentu tidak bisa menular juga karena virus HIV hanya hidup di tubuh manusia. Apakah virus tersebut sufficient untuk bisa menginfeksi individu lain? Tentu kalau jumlah virusnya sangat rendah, ketika orang dengan HIV positif sudah mendapatkan pengobatan ARV, jumlah virusnya atau viral load-nya sangat rendah sehingga risiko penularan menjadi tidak ada. Undetected sama dengan untransmittable. Jadi kalau misalnya jumlah virusnya tidak sufficient, tentu tidak akan terjadi infeksi. Poin yang terakhir adalah enter. Apakah virus tersebut bisa enter memasuki tubuh manusia? Misalnya dari yang tadi kita sudah diskusikan sebelumnya, dari hubungan seksual yang tidak aman. Ada timbul luka ketika hubungan seksual karena gerakan yang berulang dan tidak aman, ada friksi, ada luka. Di sana akan masuk virus HIV-nya, entah dari cairan tubuh sperma atau cairan tubuh perempuan dari vagina ataupun daerah anus juga. Nah, jadi perlu ada 4 prinsip ini, dan bila 4 prinsip ini terpenuhi, biasanya terjadilah penularan. Tapi kalau jumlah virusnya misalnya sudah sangat rendah, tentu tidak akan memenuhi 4 prinsip tersebut.